Kabar yang menggembirakan buat saya ya, di akhir bulan Ramadan saya tensi darah ya, dan cek gula darah. Nah ini teman-teman, ada penurunan ya di tensi darahnya 130/80, dan untuk gula darahnya 61 mg teman-teman. Nah jadi apa yang saya lakukan, saya akan share di sini ya. Tetap di Sobat Channel, sehat bahagia terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita ketemu lagi di channel yang memberikan informasi ya tentang kesehatan, tips kesehatan, kemudian juga experience pribadi nih teman-teman yang udah saya lakukan, kemudian juga udah apa aja yang udah saya coba nih. Nah, saya coba tuangkan di sini, saya coba berbagi ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nih buat kita semua nih. Nah, teman-teman, malam ini ya tadi ya, habis berbuka teman-teman, saya cerita dulu kondisinya. Jadi alhamdulillah di hari ke-29 ini masih bertahan ya teman-teman ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di hari ke-30 ini masih bertahan. Jadi selama 29 hari ini masih berpuasa. Kemudian di hari ini saya putuskan untuk cek darah ya, kemudian juga cek tensi. Nah ini kondisinya ketika berbuka tidak makan dulu ya teman-teman ya. Nah jadi mungkin teman-teman juga udah tahu di sini ya, kalau mau tensi ataupun cek kolesterol, kemudian juga cek gula darah ya terutamanya, ini sebaiknya ini kita berpuasa ya. Nah ini kebetulan karena di bulan puasa dan juga udah mau akhir, makanya saya tensi ya sekalian cek gula darah, dan hasilnya alhamdulillah teman-teman ya, membahagiakan buat saya pribadi, karena tensi darah di 130/80, kemudian di gula darahnya, nah ini yang agak kaget ya, 61 mg. Nah ini saya coba sharing aja beberapa hal yang sudah saya lakukan, terutama di 29 hari berpuasa ini ya teman-teman ya. Kemudian juga kiat-kiat apa yang saya lakukan, nah saya coba jelasin di sini. Yang pasti teman-teman, saya ngerasa kalau di bulan puasa ini memberikan efek samping positif yang sangat signifikan, baik kolesterol, kemudian juga tekanan darah maupun di gula darah ya. Kemudian juga keluhan-keluhan yang lain ini ya, ini juga berangsur membaik ya teman-teman ya, pulih ya. Kalau kemarin anxiety juga ya teman-teman ya, moodnya juga udah perlahan-lahan ini pulih kembali. Cuman kali ini saya mau bahas untuk yang terutama tensi dan gula darahnya. Nah jadi di bulan puasa ini saya menerapkan sudah meminimalkan ya. Nah penerapan untuk mengurangi 3 bahan ya, yaitu manis, kemudian juga minyak, serta tepung-tepungan. Nah ini yang saya di bulan puasa ini terutama ya, di tahun 2026 ini saya lakukan, saya kurangi banget. Jadi kalau misalkan makan masih ya teman-teman ya, tapi nggak banyak ya, dan tidak seperti biasanya. Contohnya gini, ketika berbuka puasa dulu ya, biasanya saya langsung minum teh manis hangat. Nah kali ini saya ganti, saya substitusi dengan air putih ya. Kemudian juga goreng-gorengan, ini akrab banget ya kalau di bulan puasa ini. Nah ini kalau saya tipe orang yang ketika berbuka puasa itu langsung makan berat ya teman-teman ya. Nah jadi makan berat ya, kalaupun makan gorengan mungkin bisa kehitung jari di bulan ini ya, tapi tidak tiap hari ya teman-teman ya. Nah serta juga minyak teman-teman. Jadi orang rumah diingatkan kalau misalkan masak nih, minyaknya ini benar-benar minim ya. Nah bahkan di beberapa bulan yang lalu sebelum puasa saya sempat pakai minyak zaitun ya, tapi karena belum beli lagi nih, nah saya pakai minyak biasa, minyak sawit, tapi takarannya ini dikit ya, nggak terlalu banyak. Nah jadi diminimalkan, dan alhamdulillah untuk hasilnya saya cukup puas ya teman-teman ya. Jadi dengan mengurangi 3 hal tersebut, kemudian juga dengan menerapkan puasa ya, nah ini di 29 hari badan juga otomatis lebih segar nih teman-teman. Nah buat teman-teman mungkin ada yang mau bertanya nih, kalau yang nggak muslim nih ya, atau yang nggak menjalankan ibadah puasa, bagaimana? Tetap bisa teman-teman. Jadi sobat-sobat bisa lakukan namanya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu dimulai dari jam 8 malam. Jadi jam 8 atau jam 9 malam ya, sebaiknya jam 8 teman-teman. Ini sudah tidak makan makanan berat ataupun makan apapun lah ya. Nah jadi sudah termasuk minum juga, minum yang manis-manis itu udah enggak ya. Nah nanti makan kembali atau buka puasanya itu di jam 12 siang besok harinya ya. Nah ini
juga sudah saya lakukan sebelum bulan puasa ya. Nah jadi sebenarnya untuk melatih juga ya, kemudian di bulan puasanya tidak terlalu berat. Nah ini teman-teman bisa lakukan, hasilnya juga memang sekitar 3 bulanan itu sekitar 7 kilo ya teman-teman ya, ini berkurang. Jadi sekarang berat badan saya di 65 kilo dari 72 kilo ya. Nah ini ada penurunan yang juga menurut saya sekali lagi cukup signifikan ya. Teman-teman bisa lakukan mungkin kalau untuk pertama 1-2 hari di minggu pertama. Nah minggu kedua intensitasnya atau frekuensinya dinaikin kembali teman-teman ya. Yang bagus itu setahu saya di 3-4 kali dalam seminggu. Sudah ada yang pernah mencoba, kemudian dari tekanan darah dan kolesterolnya juga turun, dengan catatan sama teman-teman ya, diet yang 3 tadi ya, manis, kemudian juga tepung-tepungan dan minyak. Bisa, pasti bisa. Kalau dijalanin awal-awal memang cukup berat ya teman-teman, tapi dengan niat ya, saya rasa semuanya bisa ya. Ya, karena saya juga dulu kalau dibayangin tuh nggak mungkin lah, karena saya juga suka banget sama yang manis ya, gorengan apalagi, kemudian juga minyak ya, yang teksturnya berminyak, semua saya itu makanan enak-enak dan makanan favorit ya. Nah tapi saya coba ya, ini kurang lebih kalau untuk ditambah intermittent fastingnya ini sudah kurang lebih 4 bulan ya. Nah jadi teman-teman juga kalau sampai nggak makan sama sekali yang 3 tadi ya, gula, kemudian tepung dan minyak, itu saya rasa juga sulit ya. Nah tapi dengan mengurangi terlebih dahulu kadarnya ya, mungkin bisa di 50% dulu, kalau bisa di 30% itu lebih baik ya teman-teman. Jadi secara bertahap juga nanti saya rasa tubuh juga beradaptasi ya, yang biasanya suka gula ya nggak kena gula, ini juga sebenarnya nggak masalah. Kemudian juga sama yang tepung-tepungan, goreng-gorengan, kemudian minyak juga kalau sudah terbiasa, ini juga saya rasa kita bisa beradaptasi ya, terutama untuk menahan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah jadi pada intinya adalah puasa teman-teman, kemudian juga diet karbo, kemudian juga diet makanan manis, diet makanan berminyak, dan juga diet tepung-tepungan. Sebenarnya saya lebih tekankan di makanan manis atau makanan dan minuman manis, dan juga yang tepung ya teman-teman. Nah itu silakan dicoba buat teman-teman. Itu kurang lebih dalam waktu 1 bulan pasti udah kelihatan banget hasilnya ya. Nah ini saya juga mau makan lagi nih ya, cuman saya substitusi lagi teman-teman. Kalau sekarang kalau makan udah jam segini ya, ini saya tempe dikukus, kemudian juga sama telur rebus saja. Nah ini juga salah satu yang sobat-sobat bisa lakukan kalau misalkan di malam ya, jam 8 ya, jam 8 jam 9 seperti ini, teman-teman tetap mau makan tapi aman. Ingat ya, sebenarnya bukan makanannya. Kalau kolesterol di dalam tubuh kita juga produksi kolesterol teman-teman, tapi bahan yang mengoksidasi kolesterol tersebut ya, sehingga terjadi penumpukan plak ya, atau menebal plak pembuluh atau pembuluh dinding darah ya, itu menebal karena teroksidasi terutama oleh gula ya teman-teman. Nah jadi itu namanya resistensi insulin. Nah ketika kita mengurangi gula, kemudian juga karbohidrat, serta juga minyak dan tepung-tepungan ya, karena tepung itu jadi gula ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman lihat hasilnya. Yang pertama, indikator pertamanya kalau sudah berhasil itu biasanya berat badan turun ya teman-teman ya, berat badan turun. Nah makanya teman-teman yang masih bermasalah dengan dietnya sebenarnya nggak perlu konsumsi obat untuk diet ya, karena di diri kita juga sebenarnya ini sudah bisa melakukan penurunan berat badan sendiri dengan cara mengurangi makanan ataupun minuman tersebut ya. Nah silakan dicoba ya teman-teman ya. Kalau udah dicoba, teman-teman boleh komentar di sini, bisa sharing cerita juga buat yang udah berhasil ya. Kemudian juga ini hasilnya ya teman-teman yang sudah saya lakukan ya. Jadi sebenarnya cukup simple, dengan pola makan yang teratur, kemudian juga dengan mengurangi makanan-makanan tersebut ya.
apalagi ditambah dengan puasa ataupun bisa digantikan dengan intermittent fasting, itu juga sebenarnya udah cukup ya teman-teman, sudah cukup baik ya. Nah jadi teman-teman nanti boleh coba, kemudian juga boleh komentar di sini ya kalau udah ada yang melakukan 1-2 minggu ya, rasa badannya terasa seperti apa, lebih enak, atau mau cek secara klinis juga boleh ya, cek kolesterolnya, kemudian cek tekanan darahnya, dan cek gula darahnya ya. Ini saya sampai 61 mg ya teman-teman ya. Biasanya saya di 140 sampai 150 ya. Nah itu juga udah tinggi. Nah saya kaget banget ketika dicek ternyata hanya 61 mg, kondisi berpuasa ya, seperti tadi. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Kita bahas hal yang lain lagi ya, terutama tentang kesehatan, tips-tipsnya ya. Kemudian juga saya mau sharing nih, ada salah satu daun yang saat ini diklaim superfood ya teman-teman ya. Di sekitar kita banyak ya, gampang didapat, cenderung gratis, dan ini khasiatnya benar-benar bagus banget ya. Jadi tetap tunggu saya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching dan bye bye.